Senang bukan bagi susah. Ibu saya nggak tahu kalau saya susah. Tapi susah itu saya tuang pada guru saya. Kasihan kan? Kiai, Abah, Abi, saya sedang begini. Nggak apa-apa nak. Tenang, Abi doakan. Ntar juga selesai. Selesai bener. Itu jadi ilmu di saya. Ternyata kalau guru saya yang menyampaikan, saya nggak ada kata tapi di sana. Tahu nggak, pembunuh sejatinya mimpi kalian adalah tapi. Makanya saya tanya, di luar sana Anda punya guru nggak? Kalau punya guru, tempel. Tempel, jangan kasih minggir. Jangan kasih minggir. Kalau dia minggir, tempel lagi. Tapi gimana caranya dia ditempel, dia suka. Karena boleh jadi Anda tidur, dia angkat tangan ke Allah. Saya wajib cium tangan. Ketika saya ngorok, dianya, Gusti Allah, Robbi, anak saya selamatkan ya Allah. Enak kita lagi tidur, dianya angkat tangan. Makanya saya tuh nggak tahu kenapa mata ini nggak bisa tidur di bawah jam 12. Dari dulu mesti jam 1, istri saya setengah ngomel gitu loh, nggak jaga kesehatan. Ini mata nggak bisa merem, sengantuk-ngantuknya. Gitu. Kebetulan saya punya rumah itu di atas tuh ada rooftop, enak banget udah. Nah, yang muncul ya wajah-wajah Anda, bukan Anda yang paling sering berhubungan dengan saya. Makanya saya bilang, kalau Anda punya guru, tempel dia. Jangan kasih dia minggir. Jangan kasih kesempatan dia mikirkan masalah dia. Kalau Anda pelit sama guru Anda, ya gitu minta kaya. Nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Ya, jadi Anda menjaga orang tua dan guru Anda itu tujuannya adalah kepentingannya adalah Anda, bukan mereka. Jadi yang saya jawab ke Bu Eti ya, Bu Eti, terus pantengin channel YouTube saya. Ada di sini orangnya Mas Andri itu, tanya sama dia. Tidak ada rekayasa apapun mengalir di situ. Murni saya menggunakan hati. Habis selesai podcast, saya suruh ngulang nggak bisa. Tadi bahas ini, tadi saya ngomong apa? Lupa. Karena ketika podcast itu benar-benar pakai hati gitu loh. Makanya kadang saya ada nyeletuk kasar, itu bukan kasar ke Anda, bukan. Saya ngeluarin apa yang ada dalam diri saya gitu loh. Dengerin YouTube-nya. Ya, impian Anda besar nggak ini? Saya tanya dulu. Besar. Impian Anda besar ya? Kalau saya, makanya gini, kalau Anda menuduh, Anda berpikir bahwa saya cari duit toh, dari kemarin-kemarin saya bisa keluarkan yang namanya audio magnet uang. Jelas rame yang akan beli. Tapi kenapa tidak saya keluarkan? Karena Anda belum siap. Makanya saya bilang saya tidak melulu tentang kepentingan jualan. Tapi agar Anda berilmu tuh urut. Dengerin ini dulu ya, sembuhkan dulu luka batinnya. Saya tahan itu hampir 2 bulan. Ada nggak audionya? Ada, udah magnet uang itu. Kenapa kok yang keluar mahabbah dulu, magnet cinta? Karena itu yang kosong dalam dirimu. Ngaku nggak? Ya kan? Itu tuh Bu Ami tuh yang barusan privat ke saya. Udah level kesadarannya level di puncak. Dulu masih menyalahkan diri sendiri, sekarang udah enggak. Artinya figur otoritas itu dibutuhkan. Bu Ami, saya ada minta duit di luar kesepakatan kita tentang privat nggak? Nggak ada, itu akan kembali ke Anda. Saya bilang, oh Bu Ami masalahmu kayak gini, infaknya sekian, investasinya sekian. Ketika ketemu ngobrol, ya saya sama Andri, Mas Andri, akhirnya kebuka semua. Dia sebenarnya nggak ada masalah dengan duit, cuma dia ada masalah dengan pola. Nah, intinya di situ, jangan dibuka juga di sini. Ada masalah dengan pola. Nah, tapi di bagian akhirnya itu yang membuat saya, Bu Ami pulang sadar puas, saya pun pulang, ya Allah, iya ya Allah. Saya memang harus menjadi figur otoritas di hadapan mereka. Bagaimana ketika saya bicara, mereka bisa percaya. Makanya saya ini saring-saring juga ngomong. Ya, jadi kayak gitu Bu Eti. Bu Eti, terus pantengin channel YouTube saya. Dengerin audio dari saya. Terus belajar.
Ya, belajar spiritual. Itu saja. Oke, terima kasih Gus Baraja. Pak Yan, jam berapa Pak Yan? Masih ada waktu? Satu lagi ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Ika Zafa, saya dari Wonosobo. Profesi saya seorang MC. Alhamdulillah, kalau ketemu ribuan orang saya pede banget, luar biasa. Untuk pertama kali saya deg-degan hari ini, saya pegang mic. Kenapa saya grogi? Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Saya tersentuh tadi dengan kalimatnya Gus Baraja. Yang ada juga suudon nama gurunya. Saya mau cerita. Mungkin boleh dibilang dari kecil sampai saya menikah, saya punya banyak keajaiban dalam hidup saya. Dari karir, dari semuanya, sampai saya itu mengira saya sakti. Saya pikir saya punya indera keenam, Gus. Pede banget saya. Ternyata ketujuh, bukan keenam. Sampai saya bilang ke orang tua saya, apakah kita punya keturunan kiai-kiai siapa yang hebat gitu. Dan saya baru tahu ternyata itu semua hasil pikiran, Gus. Iya. Iya, jadi semua berangkat dari pikiran yang positif karena saya orang yang nggak pernah suudzon. Saya selalu positive thinking dan semangat gitu. Dan saya baru ketemu ternyata itu law of attraction di usia saya 38 tahun lewat channelnya Gus Baraja. Yang paling hebat, bukan hebat ya, memalukan sebetulnya ini. Saya orang yang nggak pernah suudon. Untuk pertama kali saya suudon sama Gus Baraja. Ya, Gus, kenapa saya hadir pada hari ini? Saya banyak aktivitas saya sempatkan. Pertama, Gus Baraja, saya mau minta maaf. Gus Baraja sudah tahu, mohon maaf lahir dan batin. Mas Andri juga tahu. Saya itu saat itu ada di kondisi terpuruk, jatuh, terluka, nggak ngerti harus gimana. Saya nemu channelnya Gus Baraja, saya skip, saya naikin lagi, buang lagi. Muncul terus itu channelnya Gus Baraja. Sampai saya bilang gimana? Ini orang dukun apa ya? Sumpah demi Allah itu Bapak Ibu, niki ampun ditiru nggih. Jangan dicontoh. Saya itulah manusia ya. Ini dukun apa ya, penggandaan uang. Saya udah mengaku salah sama Gus Baraja, Gus. Yeah. Makanya saya ada di sini. Saya orang yang nggak pernah suudon bisa suudon. Ya itulah akhirnya saya itu tak diklik. Sebetulnya apa ini, uang mulu. Padahal saya butuh duit. Kualat kon. Sekarang saya jadi miliarder, Gus Baraja. Saya buka YouTube-nya Gus Baraja tahun 2022. Di situ diterangkan tentang luka batin. Luar biasa, Gus. Sampai detik ini suaranya Gus Baraja yang astagfirullahaladzim itu masih masuk di telinga saya, Gus. Itu setiap malam saya dengerin Gus Baraja itu. Terngiang ya. Yes. Sampai ke bawah. Alam bawah sadar itu ya. Saya menemukan ternyata dulu kenapa saya bisa ajaib hidupnya sampai karir saya meningkat menjadi seorang konsultan kala itu, karena saya menjalankan law of attraction tapi saya nggak tahu ilmunya. Karena saya nggak tahu ilmunya, yaitu dogma-dogma dari luar negatif masuk, saya hancur, Gus. Di saat saya hancur, Allah menjawab doa saya. Ya Allah, saya bagaimana dipertemukanlah dengan Gus Baraja. Dan alhamdulillah saya punya testimoni, artinya dari yang saya tidak tahu, meskipun banyak keajaiban yang sudah saya alami, karena ketidaktahuan saya sehingga saya jatuh menjadi orang yang suudon tadi. Dan sekarang saya sudah ada di fase membangkitkan kembali keajaiban itu. Dan saya minta Gus Baraja tetap mendampingi saya. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menjawab doa-doa saya, dan mudah-mudahan melalui perantara Gus Baraja menjadi wasilah untuk saya. Amin. Di mana saat itu saya tidak punya apa-apa, terpuruk, sampai akhirnya saya yakin akan ada peluang bisnis terbaik dalam hidup saya yang datang dalam kehidupan saya dengan mudah. Alhamdulillah saya dapat amanah untuk jadi supplier penyedia minyak goreng se-Jawa Tengah. Kapan itu?
Saya dapat itu tahun 2023 Gus. Saya belajar Gus Baraja itu karena saya lagi di penampungan di Singapura. Saya mau kabur tuh, jurus kabur, bingung, menyepi. Dan selama saya di Singapura 8 bulan saya ngeloa bersama Gus Baraja. Bahasanya ngeloa kita. Ngeloa saya. Iya, pokoknya saya itu harus ketemu. Saya dengarkan tadi saya nangis Mas. Ya disetelin itu musik itu adalah musik yang saya dengarkan selama saya di Singapura. Saya membayangkan saya satu panggung dengan Gus Baraja, saya ketemu dengan Gus Baraja, saya mau ngomong. Ternyata selama ini saya nggak sekti. Ternyata saya nggak punya indera keenam. Ternyata itu adalah pikiran. Dan Gus Baraja menyadarkan saya dan alhamdulillah saya jatuh menjadi bangkit. Sekarang sedang berproses kembali. Dan saya tetap belajar Gus intinya. Dan poin yang bisa saya ambil, Masya Allah, jangan pernah suudzon pokoknya. Karena terkadang yang Allah berikan kepada kita itu tanpa kita tahu bahwa itu yang luar biasa. Itulah doa yang selama ini kita minta gitu. Jadi seperti itu aja Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat dalam meraih impian, menanti keajaiban. Semuanya berangkat dari pikiran dan perasaan positive thinking, positive feeling, positive motivation. Itu yang saya pegang. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa sukses dunia akhirat, berkah hidupnya dijauhkan dari yang namanya luka batin, dan alhamdulillah semuanya bebas dari amanah, lunas keluar dari sini, lunas semua hutangnya ya, tinggal berlimpahan. Nanti saya insya Allah mau nyambung yang tadi Gus Baraja bilang kelas privat eksklusif yang itu Gus, saya itu alhamdulillah Kabarnya mau bikin acara di Wonosobo. siap. Ya endang jadi satu panggung. Siap. Amin. Betul. Saya gini Gus, saya sedikit punya kemampuan tentang psikologi. Jadi ketika ada orang bercerita, alhamdulillah saya nggak kebawa dalam ceritanya. Saya punya beberapa teman, saya anggap teman itu ya usianya jauh di ini saya. Ketika mereka curhat, saya bisa memposisikan sebagai mereka, tapi saya nggak terhanyut dalam cerita mereka. Dan saya anehnya kok bisa memberikan solusi. Tetapi yang solusi saya berikan sekarang itu hanya berdasarkan ceplos-ceplos gitu aja Gus. Nah saya kepingin mungkin Allah itu, ya bukan mungkin ya, Allah itu selalu memberikan hambanya itu potensi-potensi yang sangat luar biasa. Hanya saja kita itu belum menggalinya dan belum menemukannya. Saya sudah merasakan, saya sudah menemukan tongkat Musa. Nah saya berharap saya bisa mengasah tongkat Musa saya bersama Gus Baraja menjadi apapun itu nanti, yang penting bermanfaat untuk banyak umat. Ngaten mangke Gus. Makasih banyak, semoga Gus Baraja memaafkan saya dengan sudon saya nggak jadi dukun kan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau cek kodam di sini? Maaf, sebentar Gus. Oh belum. Apros dulu buat Giga Fajar. Tapi sebentar, pengantarnya adalah suudon membawa berkah. Oh itu. Karena tanpa suudon dia nggak akan buka itu channel. Karena waktu itu saya memang lagi suka banget, bukan lagi suka, gimana ya? Dibilang tirakat mungkin ya. Riyadho kan bacanya. Gitu. Jadi saya pakai surban, pakai celana, pakai sarung. Gitu. Sempet gondrong. Waktu itu sebenarnya di titik middle, bukan atas, bukan rendah juga gitu. Jadi makan saya batasi, bicara saya batasi, kalau nggak penting tidur saya batasi gitu. Nggak waras saya, masih sehat saya, nggak gila gitu ya. Nah dari situlah saya percaya betul saya akan dipertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi. Sampai pada akhirnya saya jelaskan, mohon maaf ya, bukan berarti saya tidak percaya kesaktian, tapi definisi sakti itu apa dulu yang harus Anda pahami. Satu. Yang kedua, apa yang Anda miliki hari ini, bentuknya Anda itu apa? Misalkan seperti seakan-akan punya indera keenam. Semua orang punya indera keenam, tapi mungkin gini penjelasannya. Kehebatan kita, wis bahasanya gitu ya. Kehebatan kita tuh hasil dari bentukan pikiran kita. Sebenarnya dari sini Anda akan tahu dukun itu beneran sakti atau cuma dibentuk oleh pikirannya yang didukung oleh orang yang yakin di sekitarnya. Gitu. Bisa ditangkap? Bisa ya maksudnya ya? Jadi sekarang pertanyaannya, Anda mau jadi apa? Itu Anda yang ngebentuk dulu di sini. Sampai kapan? Sampai di sini sama. Timbul sebuah belief system.